Akhir ini muncul rumor panas di politik tingkat tinggi ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot. Dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah setengah hampir ya, hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media, geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya. Saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti. Karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Nah, karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini. Kabar langit, calon Kapolri 2025, Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet. Dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip saja. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Iya, bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Isu soal pencopotan atau soal penggantian Pak Kapolri, ya, Pak Listio Sigit Prabowo, tentu ini menjadi isu mencuat di media sosial karena eh, Pak Prabowo katanya ini ya akan mengganti Kapolri. Nah, ada eh,
nama-nama yang sudah masuk dalam daftar atau bursa calon Kapolri. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, saya nggak perlu sampaikan. Nah, jadi memang di sini tadi juga disampaikan mula awal mungkin hanya postingan-postingan mulai berluas, melebar dan semakin besar. Dan sebetulnya kita nggak tahu benar atau tidaknya Pak Kapolri kita akan diganti. Ya meskipun ini hanya sekedar isu, saya percaya banyak juga masyarakat yang menginginkan Pak Kapolri kita diganti. Ya, diganti, dicopot dan lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Karena saya sering sekali mendengarkan, saya sering sekali membaca komentar-komentar dari teman-teman kita, dalam hal ini tentu masyarakat Indonesia sebagai netizen. Mereka memberikan komentar terkait bagaimana Kapolri, kepolisian saat-saat ini seperti apa, dan rasa-rasanya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian ini pun saya rasa menurun. Bahkan bisa kita bilang minim sekali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian saat ini di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Nah, jadi memang ini juga sering dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, karena bagaimanapun Listio Sigit kan atau Kapolri sekarang ini adalah orangnya Pak Jokowi. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Pak Prabowo akhir-akhir ini sudah mulai bersih-bersih gitu, atau perlahan-lahan satu persatu orang-orangnya Jokowi itu diganti, ya, bahasa kasarnya disingkirkan atau apalah itu ya, biasanya seperti itu dalam bahasa-bahasa yang keras gitu ya, disingkirkan, dibuang, geng-geng Solo dan lain sebagainya. Ya apalagi memang di pilkada kemarin dugaan adanya parcok dan lain-lain kan, itu kan semakin menguatkan dugaan atau mungkin penilaian masyarakat Indonesia bahwa beliau ini nggak bisa nih mengkontrol, mengkoordinasikan ya sebagai Kapolri, bagaimana memperhatikan, bagaimana mengkontrol bawahannya dan lain seterusnya. Nah tapi ini hanya isu belaka saja atau apa, kita nggak tahu. Tapi dari isu dulu baru nanti kemudian makin besar sehingga nanti bisa terwujud juga. Tapi kadang-kadang isu pun ya bisa saja hanya sekedar, dan ini kita belum bisa pastikan, tetapi ini sudah sangat kuat bahwa Pak Kapolri akan diganti, dan kita akan tunggu kejelasan lebih lanjut seperti apa ya. Tetapi saya coba ulas di sini ini sebagai pembuktian juga bagaimana penilaian dan tanggapan teman-teman kita di komentar pada video ini. Kalau dicopot jadi Kapolri dan terus ditempatkan jadi duta besar, lebih baik ditempatkan di dua negara yaitu Kolombia dan Meksiko, pusat mafia narkoba paling terkenal di seluruh dunia. Prabowo is the best. Segera ganti semua antek-antek Jokowi, dari Polri, TNI, Bea Cukai, Mendagri, dan Menhankam ya, Jaksa Agung berikut KPK. Jadi banyak sekali orang atau masyarakat yang mengatakan ya udah antek-antek Jokowi disingkirkan saja, diganti saja, orang-orangnya Pak Jokowi diganti dengan orang-orang yang baru. Yaitu tadi yang lebih sering saya dengarkan sih di Polri, di TNI, di Kejaksaan dan di KPK. Dan satu lagi yang sering sekali saya dengarkan di Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri ya. Yang lainnya sih seperti Bea Cukai, Menhankam ini saya nggak terlalu sering dengar, tapi yang saya sering ya paling-paling di Kapolri, ya, TNI, Polri, ya, Jaksa Agung dan KPK. Ya posisi-posisi strategis lah, lembaga-lembaga tinggi ya. Kalau Kapolri mau dicopot, secepatnya dicopot agar masalah di negara kita cepat teratasi. Ya kan, ini setuju banget orang-orang ini. Kapolri diganti dari TNI aja, kalau dari Polri juga jeruk makan jeruk, agar ada perubahan sistemnya.
karena banyak polisi yang korupsi dan manipulasi jabatan. Alhamdulillah ada setitik cahaya dan menyusul yang lain secepatnya biar semakin terang negeri ini. Layak dan harus Kapolri diganti. Ya. Inilah gagasan yang baik, tapi bukan tiap desa, 5 desa, 1 pabrik sudah bisa. Kok Mulyono terkejut? Mau cawe-cawe lagi? Menteri Kabinet saat ini adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Lagian Kapolri udah kelamaan dan makin tidak bermutu. Kalau sudah Kapolri diganti KPK, berani nggak periksa kekayaan Listio Sigit? Harus berani dong. Jadi Kapolri per tahun lebih pasti udah kaya raya. Kok bisa? Kapolri Listio Sigit, Kapolri pejabat terlama 4,5 tahun, dan juga sama dengan Tito Karnavian yang banyak menendang para seniornya dan juga banyak kasus keduanya dan sebagainya dia seperti di atas. Kalau Presiden sah RI Prabowo berkehendak menggantikan itu hak paten ya, dan amandemennya Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi ada hak prerogatif dari presiden ya. Kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe, janganlah, ngapain juga, jangan didengarkan lah gitu ya. Ini sesuai harapan netizen, sesuai harapan masyarakat Indonesia bahwa boleh diganti antek-antek Jokowi lah katanya gitu. Nah mungkin ada penilaian-penilaian tersendiri ya dari masyarakat Indonesia sehingga ya muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya kita nggak bisa salahkan juga, ini kan pendapat dan penilaian. Ini hal yang lumrah ya. Silih berganti pejabat Kapolri pasti saling legowo demi kebaikan pemerintah RI. Pejabat yang sudah lama perlu diganti untuk penyegaran organisasi. Apakah dengan digantinya Kapolri Listio Sigit akan baik penegakan hukum di Indonesia? Sebab kasus ijazah palsu Jokowi hanya Presiden Prabowo yang bisa menentukan. Wajar atau diganti kalau kerjanya nggak bagus. Kenapa Jokowi harus kaget? Inilah pikiran-pikiran pembenci dan penfitnah. Nggak mungkin Jokowi kaget. Hai orang stres, Pak Jokowi tetap is the best. Copot semua menteri-menteri, abadi Jokowi. Berjayalah NKRI. Ya jadi banyak sekali ya yang mengatakan ya seperti itu. Orang-orang Jokowi diganti saja dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Tapi ya saya rasa memang betul seperti penyampaian dari kawan-kawan kita bahwa sudah terlalu lama ya, harus ada ya yang barulah gitu ya, untuk mungkin membawa perubahan ya, entah itu perubahan yang apa gitu ya, tapi kita pastikan perubahan yang lebih baik. Dan Pak Prabowo sendiri pun tak akan asal-asalan menempatkan posisi seperti Kapolri ya. Mungkin itu sajalah dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita bisa juga sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Dari saya itu saja, sekali lagi salam dan sampai jumpa.